Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Afriani dari SMP Patra Dharma II Balikpapan. Sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK seri Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka saya melakukan pengimbasan materi di Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia Kota Balikpapan. Nah, pertemuan MGMP ini dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet. Dalam pertemuan tersebut, saya melakukan pengimbasan sebagaimana materi yang saya dapatkan selama mengikuti BIMTEK. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi AKM dari Bu Rika Afriani. Kepada Bu Rika kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, apakah suara terdengar jelas? Jelas, Bu Rika. Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Gunadi selaku pengawas mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang terhormat Ibu Yayu selaku Ketua MGMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati rekan-rekan guru Bahasa Inggris Kota Balikpapan. Pada kesempatan hari ini saya mau sediaannya Bapak Ibu untuk saya menyampaikan kegiatan pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang saya ikuti. Ya, baik Bapak Ibu, hal yang akan saya sampaikan di sini adalah merupakan program pengimbasan dari BIMTEK seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM tingkat SMP. Nah, sebagaimana program belajar yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa salah satu poinnya adalah menghapus ujian nasional atau UN. Nah, untuk kebijakannya, maka diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dan mutu satuan pendidikan melalui asesmen nasional ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pelajaran. Nah, antara UN atau ujian nasional dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter atau SK ini tentunya berbeda. Perbedaannya kita bisa lihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama dari jenjang penilaian. Untuk ujian nasional diujikan untuk tingkat SMP dan SMA atau SMA dan SMK. Sedangkan untuk AKM ini Bapak Ibu akan diberikan kepada siswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan level murid. Untuk UN itu kan tingkat akhir, sedangkan untuk AKM ini siswa yang akan diuji hanya siswa sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Adapun subjeknya, kalau UN itu adalah seluruh siswa, sedangkan untuk AKM dan survei karakter adalah sensusnya itu dipilih sampel murid saja, kurang lebih 45 siswa untuk SMP dan 30 siswa untuk SD. Kemudian untuk tingkat jenis tesnya Bapak Ibu, untuk ujian nasional itu menggunakan high stake, sedangkan AKM itu low stake. Adapun model soalnya, jika di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat kalau untuk matematika di SMA. Sedangkan di AKM, model soalnya itu beragam. Ada pilihan ganda, pilihan ganda kombinasi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Mungkin Bapak Ibu yang di sekolahnya sudah menjadi proktor waktu simulasi AKM di kelas 8 pada beberapa waktu yang lalu, bisa melihat bahwa soal yang diberikan itu tidak hanya berbentuk pilihan ganda, tetapi juga ada isian singkat dan uraian di dalam paket soal tersebut. Kemudian untuk periode tes per siswa, UN itu membutuhkan waktu 4 hari, karena 1 hari untuk 1 mapel, sedangkan untuk AKM itu waktunya hanya 2 hari.
Mode pelaksanaan di ujian nasional menggunakan semi online, dia menggunakan server. Sedangkan AKM ini dia benar-benar full online supervise atau utama, jadi langsung terhubung dengan server pusat. Namun untuk sekolah tertentu dia bisa menggunakan semi online dan offline. Kemudian untuk metode penilaian, jika ujian nasional menggunakan CBT atau Computer Based Test, sedangkan untuk AKM ini dia menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi jumlah soal siswa itu nanti bisa saja berbeda tergantung dengan kemampuan siswa tersebut. Misalnya di tahap pertama siswa mendapatkan soal 30 misalnya atau 10. Nah, di tahap berikutnya itu bisa saja berkurang, bisa juga lebih banyak ya, berdasarkan jumlah soal yang sebelumnya mereka jawab itu lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya. Jadi setiap siswa itu jumlah soal AKM-nya bisa berbeda disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian peserta asesmen nasional ini, karena AKM itu adalah salah satu bagian dari asesmen nasional. Nah, di sini pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, termasuk program kesetaraan. Kemudian pesertanya di setiap jenjang itu adalah kelas tengah untuk jenjang SMP kelas 8, kelas 11 untuk jenjang SMA dan SMK, kemudian kelas 5 untuk jenjang SD, dan dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, sehingga sekolah tidak bisa merequest atau memilih siswa mana yang akan diikutkan untuk AKM. Kemudian satuan pendidikan juga tidak diperkenankan untuk mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jika dalam ujian nasional itu seluruh siswa itu diuji untuk mengetahui kompetensi individu. Untuk asesmen nasional yang diukur dalam bentuk AKM dan survei karakter ini, dia bukan untuk menilai individu siswa, tapi ini adalah untuk memotret mutu pendidikan secara umum untuk melakukan proses perbaikan. Nah, kemudian selain maaf, siswa, PPT-nya belum bergerak, iya, Rika, belum berganti. PPT-nya bukan peserta asesmen nasional. belum ya, Bu ya. PPT-nya kok belum berganti ya di tempat saya. Oke, saya ulang lagi. Ini sekarang ada di slide peserta asesmen ya, Bu ya? Iya, ada di slide. Iya, tapi di tempat saya kok belum berganti ya? Apa di tempat lain juga begitu? Atau tempat saya aja ini? Bu Rika, Bagaimana, Bu? Apakah di tempat saya malah masih di yang pertama. Saya masih masih di pertama. Jadi PPT-nya belum berganti, Bu Rika. Masih tampilan yang ada gambarnya Bu Rika itu. Ya. Dong saya katanya fotonya Bu. Kalau ini kelihatan nggak, Bu? Ya, sudah. kelihatan. Ya. Oh, berarti dia nggak mau di-play ya. Ya, Iya. jadi ini untuk perbedaannya tadi ya, Bu ya. Untuk UN dan AKM itu berbeda dari segi jenjang, level murid, subjek, tingkatan jenis teks, model soal, periode tes, dan moda pelaksanaan serta metode penilaiannya. Kemudian asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh siswa yang dijadikan sampel, artinya seluruh sekolah tapi tidak semua siswa. Untuk SMP 45 siswa dan untuk SD 30 siswa, dan guru serta kepala sekolah di setiap satuan pendidikan juga mengikuti asesmen ini. Kemudian instrumen dari asesmen nasional ini ada 3, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya AKM itu adalah instrumen dari asesmen besarnya, yaitu asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu diukur melalui 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, dan keyakinan serta kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kelas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kalau kita dengar itu kan hanya AKM saja atau asesmen kompetensi minimum saja. Padahal sebenarnya AKM ini
merupakan salah satu instrumen dari asesmen nasional sendiri. Sedangkan AKM ini pun masih punya instrumen lainnya ya untuk mengukur asesmen nasional ini, yang seperti survei dan survei lingkungan belajar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa yang menjadi sampel adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi kalau ujian nasional itu kan diujikannya di akhir, sehingga tidak bisa pihak sekolah melakukan perbaikan pembelajaran pada siswa yang diujikan tersebut. Nah, ini adalah inovasi dari Kementerian ya Bapak Ibu, bahwa AKM ini diujikan pada kelas tengah, sehingga setelah hasil AKM itu muncul maka akan dijadikan alat refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Dan juga untuk memotret dampak pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi yang diukur bukan siswa, melainkan potret secara keseluruhan. Makanya siswanya adalah sampel. Kemudian untuk konten asesmen kompetensi minimum ada masih membaca numerasi. Teks yang digunakan adalah teks informasi dan sastra. Sedangkan untuk numerasi, materinya atau kontennya adalah tentang aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitif literasi membaca adalah menemukan interpretasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan untuk numerasi, proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian untuk konteks teksnya, untuk literasi membaca adalah teks personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi juga sama, seperti itu. Kemudian untuk bentuk soal AKM, nah seperti yang tadi saya ada sebutkan di awal, bahwa kalau ujian nasional itu bentuk soalnya pilihan ganda, adapun uraian itu di jenjang SMA untuk soal matematika. Nah untuk AKM ini soal ganda, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini maksudnya anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi misalnya ada sejumlah pernyataan, kemudian misalnya kita menyimpulkan informasi dari teks tersebut, itu ada beberapa pilihan, misalnya informasi yang sesuai dengan isi teks. Nah itu bisa lebih dari satu. Nah itu disebut dengan pilihan ganda kompleks. Kemudian ada bentuk soal menjodohkan. Menjodohkan ini dengan cara menarik garis dari pernyataan dengan jawaban yang sesuai, atau bisa juga dengan jawaban ya tidak, seperti itu. Ada isian singkat dan ada uraian. Ini berlaku untuk soal literasi membaca maupun untuk yang numerasi angka. Kemudian untuk jumlah soal, untuk siswa kelas 5 SD, maka untuk literasi membaca dan numerasi masih 30 soal, dan kelas ini kelas 8 ya maksudnya Bapak Ibu. Ini untuk kelas 8 dan kelas 11 itu jumlah soalnya masing-masing 36. AKM ini dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuannya sendiri. Jadi misalnya di level pertama dia benar 10 misalnya, atau mampu menjawab banyak benarnya, maka nanti di level berikutnya dia soalnya juga banyak. Tapi kalau dia di level pertama itu banyak jawaban yang salah, mungkin di level berikutnya dia jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi sesuai kemampuannya. Jadi ini informasi yang saya dapatkan berdasarkan pelatihan di BIMET tersebut, serta pelatihan waktu saya menjadi proktor untuk simulasi AKM. Untuk pelaksanaannya, jika ujian nasional itu tadi diberikan waktu 4 hari karena satu hari satu mata pelajaran, ini hanya 2 hari. Di hari pertama adalah tes literatur karakter,
Bapak Ibu bisa lihat untuk waktu pelaksanaannya untuk SD 75 menit, sedangkan SMP dan SMA atau SMK ya, itu 90 menit dengan survei karakternya berbeda 10 menit untuk setiap jenjang. Kemudian di hari kedua adalah tes numerasi matematik. Untuk survei lingkungan belajar juga diujikan di hari kedua dan perbedaan waktunya 10 menit untuk tiap jenjang tersebut. Kemudian pelaporan hasil AKM. Pelaporan hasil AKM itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada perlu intervensi khusus, bar, cakap, dan mahir. Nah, di dalam AKM ini tidak ada nilai minimum atau KKM ya Bapak Ibu, tapi yang ada adalah tingkatan ini. Diharapkan setiap siswa itu memiliki tidak level cakap ataupun mahir, lebih bagusnya sih mahir. Nah, untuk penjelasan tentang pelaporan hasil AKM ini Bapak Ibu, nanti saya ada share di grup MGMP tentang buku panduan AKM. Di dalamnya juga terdapat contoh soal AKM itu seperti apa. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi Bapak Ibu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kementerian itu memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar dengan waktu yang fleksibel dan tentunya mendapatkan sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini untuk BIMTEK-nya 32 JP, sedangkan nanti di pengimbasannya juga dapat 32 JP. Cara mendaftar adalah yang pertama, pastikan Bapak Ibu aktif SIM PKB-nya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memastikan bahwa SIM PKB-nya aktif, Bapak Ibu bisa untuk buka SIM PKB di Google Search. Kemudian Bapak Ibu nanti masuk ke akun SIM PKB ya. Namun jika Bapak Ibu sudah pernah login di komputer Bapak Ibu, untuk login SIM bisa langsung masuk ke portal Google. Jika belum, bisa melalui portal SIM PKB. Setelah itu adalah muncul beranda, klik kelengkapnya, muncul tampilan baik. Kita lihat di bawah itu ada program guru belajar, kita klik selengkapnya. Kemudian nanti ada muncul pop-up seperti ini, nanti diklik oke, saya mengerti. Kemudian sini ada pilihan seri belajarnya. Untuk yang pertama ini sudah pernah juga saya ikuti, seri masa pandemi COVID-19. Kemudian ini seri 2, seri asesmen kompetensi minimum. Dan ini yang tadi disampaikan undang keterampilan hidup ini sudah dibuka Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, bisa mendaftar dulu, bisa dipilih mau ikutan berapa. Kemudian seri asesmen kompetensi minimum ini juga nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa coba membuka dan mendaftar di program ini ya Bapak Ibu. Program ini sangat mudah sekali diikuti Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menonton video yang diberikan oleh pemateri, hanya membaca materi PowerPoint, kemudian nanti ada latihan soalnya, ada pretest, ada post-test, kemudian di akhir nanti kita mengisi survei dan akan diberikan sertifikat. Itu untuk BIMTEK-nya Bapak Ibu, mudah sekali diikuti, dan saran saya jika Bapak Ibu mengikuti bisa diikutinya malam hari, karena kalau pagi atau siang itu kita kesulitan karena mungkin banyak yang membuka. Jadi malam hari itu kita bisa sambil mengerjakannya, dan waktunya itu fleksibel sekali Bapak Ibu. Tidak selesai hari ini, lanjut lagi besok, lanjut lagi dan seterusnya. Kemudian tadi memilih program belajar yang akan kita ikuti AKM, maka kita klik lagi lengkapnya dan pilih mulai belajar. Ketika Bapak Ibu belum pernah membukanya, maka nanti akan muncul mulai belajar, kemudian pendaftaran ya. Tapi jika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka nanti yang akan muncul tampilannya seperti kita itu sebenarnya sudah sampai ke tahap. Jadi bagi Bapak yang belum mendaftar di seri belajar AKM,
nanti silahkan klik menu asesmen kompetensi minimum atau AKM ini, klik selengkapnya, kemudian pilih menu daftar. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftar. Nah, Bapak Ibu di sini juga kita bisa melihat sekolah teraktif ya. Bapak Ibu bisa mengecek sekolah mana saja yang sudah mengikuti kegiatan AKM. Nah, tadi saya iseng ngecek Bapak Ibu, ternyata tidak semua sekolah ini mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Jadi ada yang cuman satu sekolah 7 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5, bahkan ada yang sama sekali tidak ikut. Sayang sekali Bapak Ibu ya, ini adalah BIMTEK gratis dan dapat sertifikatnya 32 JP dan PNS, mungkin ini sangat berharga ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu setelah pilih jadwal, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti instruksi selanjutnya. Jika sudah dibuka, maka nanti akan muncul tombol biru untuk mulai kegiatan. Jika memang belum waktunya, maka dia tidak akan terbuka. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Hasil BIMTEK ya, tentang AKM ini bagi Bapak Ibu, dan silakan kepada Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian video pengimbasan saya terkait BIMTEK seri guru belajar asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, silahkan mendaftar ya.